Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Waalaikumsalam, Bu. Oke ya, yang lain sudah siap? Oke. Ya, silakan diaktifkan videonya, teman-teman. Jadi biar Ibu tahu kesiapan kalian. Oke, terima kasih, Mbak Laili. Yang lainnya silakan. Oke, sebelum perkuliahan kita mulai, Ibu ingatkan dulu untuk presensi di V-Class ya. Sambil menunggu teman-temannya gabung, silakan presensi di V-Class ya. Karena kalau waktunya sudah lewat, biasanya itu susah untuk diakses. Jadi mumpung masih jamnya, silakan untuk presensi di V-Class sambil menunggu teman-temannya untuk join, untuk terhubung bersama kita. Oke. Ya, kita mulai ya perkuliahan kita pada hari ini, hari Senin ya, pukul 12:30 siang ya. Marilah kita berdoa memohon kepada Allah agar diberikan kemudahan, kelancaran dalam mengikuti perkuliahan sehingga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk kita, diberikan kemudahan, kemudian sinyal dan lain sebagainya bisa eh, kondusif ya sehingga tidak ada kendala dalam perkuliahan pada hari ini. Oke. Mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya. Alhamdulillah ya. Masih semangat siang hari ini? Masih kok pesertanya baru beberapa aja deh. Ya, yang lain belum nampak ya. Oke, masih semangat untuk siang hari ini? Aduh, Masih ya. Ya, alhamdulillah, Bu. alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Siang hari ini kita masih semangat mengikuti perkuliahan ya. Puasa jangan dijadikan alasan untuk bermalas-malasan. Nah, kemudian apapun ya kondisi kita, semoga kita senantiasa selalu semangat, selalu antusias dalam mengikuti atau melaksanakan berbagai aktivitas atau kegiatan. Oke. Saya yakin teman-teman semua sudah melaksanakan ibadah sholat ya. Waktu kita sudah saya mundurkan sampai setengah jam lebih ya. Ibu yakin kalian sudah sholat semua sehingga tidak ada tanggungan ya. Bagi yang berhalangan ya mungkin ya tidak sholat ya. Tapi untuk yang lainnya biarkan semua sudah sholat sehingga kalau apa ya kalau kita kena air wudhu itu biasanya kan wajah jadi fresh ya, pikiran pun ikut fresh ya. Jadi semangat mengikuti atau melaksanakan aktivitas. Nah, seperti itu. Oke. Eh, untuk hasil-hasil tugas individu kalian kemarin ya, beberapa sudah saya koreksi, yang susulan sama yang terkunci belum saya cek kembali ya. Jadi nanti insya Allah kalau tidak hari ini ya besok ya akan Ibu cek hasil pekerjaan kalian secara keseluruhan sudah cukup baik ya. Ada beberapa teman yang sudah mendapatkan nilai di atas 80. Kalau rata-rata itu rentangnya di angka 70-an. Ya, ada beberapa yang nilainya rendah, kurang. Itu karena letak kesalahannya sangat kompleks ya. Letak kesalahannya itu kompleks. Jadi hasil analisisnya itu hanya masih masih ini permukaannya saja, belum ke isinya juga. Dalam artian mungkin teman-teman masih bingung ya, bingung terus mau tanya kok tanyanya juga bingung, saya mau tanya apa. Nah, jadinya kan yang mau ditanyakan apa, akhirnya tidak tahu, akhirnya bingung ketika mengerjakannya pun tidak menemukan solusi dan endingnya itu ya hasilnya kurang memuaskan, jauh jauh atau di luar ekspektasi kita. Nah, karena ini masih latihan, Ibu masih memaklumi ya ketika hasilnya kurang kurang sesuai dengan apa yang kalian inginkan, tetapi nanti ketika kita melaksanakan UTS ya, ini pertemuan ke-7 sesuai dengan RPS kita, pertemuan ke-8 atau minggu depan kita akan melaksanakan UTS. Harapannya agar kalian lebih teliti memahami perintah yang tertera. Nah, kalau kalian paham, insya Allah ketika mengerjakannya itu tidak ada hambatan, tidak ada masalah. Kemudian
Sepertinya karena ini masih daring, saya belum bisa memberikan informasi yang jelas, tapi sepertinya karena masih daring, kemungkinan besar ya kalian nanti mengerjakannya pun lewat HP juga atau komputer atau laptop ya, jadi masih daring juga. Nah, saya tidak bisa mengecek kalian satu persatu ya, mengawasi kalian satu persatu, tapi ada atau sudah ada yang mengawasi kita semua ya. Ya Allah mengawasi kita. Jadi harapannya teman-teman mampu melaksanakan UTS dengan sportivitas yang tinggi, kejujuran ya. Buat apa sih kita membohongi diri kita atau membohongi orang lain, tidak ada untungnya. Apalagi ini di bulan puasa ya. Kita kan hendaknya memperbanyak amal ibadah, bukan menambah dosa. Nah, maka dari itu kerjakan sebaik mungkin, tidak usah grogi, tidak usah bingung, cari sana sini, download sana sini, ya kan? Itu akan membuang waktu. Jadi cukup pede, yakin, bismillah, apa yang kalian pelajari insya Allah bisa kalian kerjakan sebaik mungkin. Nah, untuk materinya itu mulai dari awal pertemuan kita, mulai dari pertemuan pertama sampai ke terakhir ini. Nah, pertemuan yang terakhir kita ini nanti kita akan membahas mengenai diksi. Tapi untuk diksi tidak selesai dalam satu kali pertemuan, butuh 2 kali pertemuan. Jadi nanti separuh di pertemuan ke-7, separuhnya lagi setelah melaksanakan UTS. Untuk batasan soalnya nanti Ibu tunjukkan sampai mana sih soal UTS kita. Yang jelas ada perkembangan sejarah, kemudian fungsi kedudukan, ragam bahasa, dan ejaan. Nah, untuk ejaannya itu Ibu pisah-pisah agar kalian nanti tidak keliru dalam mengerjakan. Oke ya. Kalau ejaan itu ya berarti keseluruhan ya. Nah, kemarin teman-teman ada yang nilainya itu kurang karena apa? Karena dia atau mereka hanya dalam artian ejaan ya hanya kata, hanya huruf. Nah, padahal sudah Ibu tekankan pada huruf dan yang kita pelajari secara daring ini, tapi ada juga yang lainnya, ada di EB-nya. Nah, itu kalian pelajari. Nah, alhamdulillah kalau di rata-rata ya nilainya masih sekitar 70-an ya. Kalau 70 tapi B-nya itu kan kurs. Nah, kita menghendaki dapat B ya, B-nya yang gemuk. Atau kalau misalnya dapat B plus atau mungkin B amin atau A itu kan yang gemuk ya, jangan yang kurus. Kalau kurus kan kesannya aduh kalau dapatnya ya bagus sih dapatnya B tapi kok hanya 70 ya. Nah, usahakan dapat yang gemuk ya. Jadi yang gemuk itu menyenangkan juga ya. Jadi jangan salah, orang yang berbadan gemuk oh mau kok gendutnya keliru ya. Yang gendut itu justru yang beda ya kan karena apa lebih lah ibaratnya kalau kita dapat nilai B gemuk itu kan ada kepuasan tersendiri. Wah, alhamdulillah ya meskipun saya dapat B tapi B-nya itu yang mendekati mau amin misalnya atau mendekati mau yang B plus misalnya gitu ya. Jadi persiapkan sebaik mungkin untuk poin nilainya sudah Ibu temukan di soal kalian. Jadi kalian nanti bisa mengira-ngira sendiri. Kalau saya untuk soal nomor 1 sampai nomor 5 misalnya, itu betul semua nilainya berapa ya, udah Ibu cantumkan. Jadi kalian nanti bisa mengira-ngira sendiri nilai saya nanti dapatnya berapa. Oke ya. Tetap berdoa ya minta restu ke Bapak Ibu agar orang tua ya agar apa melaksanakan UTS diberikan kemudahan dan kelancaran seperti itu. Karena nilai UTS itu juga salah satu modal kalian untuk memperoleh nilai akhir, ya, nilai akhir kalian, gitu ya. Ini partisipan kita sudah mulai bertambah ya, sambil nunggu yang lain, kita langsung masuk ke materi yang ke-7, yang terakhir mendekati ulangan tengah semester, ya. Sudah mulai terlihat di monitor kalian, layar PPT saya sudah nampak? Sudah belum? Sudah, Bu. Bagaimana? Pas responnya, Mbak? Ya, Eh, Bu.
Ya, oke, Mbak Umi ya. Jadi materi kita adalah diksi. Nah, untuk diksi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sub ya, subbab yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini dan setelah UTS. Nah, nanti kita akan membahas sampai 3 dulu. Pengertian, ciri, dan ini makna dan jenis dari diksi. Untuk perubahan makna dan pendayagunaan diksi nanti kita akan pelajari pada pertemuan setelah UTS. Ya. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai pengertiannya. Sebelum kita membahas lebih jauh apa itu diksi dan sebagainya, ya kan? Kenapa sih kapasitas dalam tayangan selanjutnya? Nah, sebelum kita membahas mengenai pengertian dari diksi, punya contoh soal ya, misal gadis. Oke, nah sudah terbaca ya. Nama gadis yang mengenakan kerudung merah itu Umi. Oke, semuanya fokus ke soal nomor 1 atau contoh nomor 1. Nah, kalau kita amati sepintas kalimat ini tidak ada yang keliru, tidak ada yang salah. Ada subjeknya, ada predikatnya, ya kan? Itu kan ada semua di sini ya. Nah, tapi kalau kita amati lebih jelas, lebih detail lagi, ternyata kalimat ini ada sesuatu yang kurang tepat atau sesuatu yang rancu, ya kan? Nah, coba kita cek dulu. Di sini ada nama, ada gadis mengenakan kerudung merah itu Umi. Ada nama, ada Umi. Nah, dari sini kita bisa menganalisis ini kira-kira kalau buat kalimat seperti ini boleh tidak sih double, double, double? Kalau Umi ya pasti berkaitan dengan nama. Tidak mungkin Umi ini berkaitan dengan merek, kan tidak. Ini pasti berkaitan dengan nama. Nah, kalimat yang kalian baca untuk nomor 1 ini ternyata kalau dianalisis itu terjadi pemborosan ya, boros ya, boros kata atau mubazir kata, ya kan? Ada kemubadiran kata. Nah, kalau kita ingin membuat suatu karya, baik itu karya ilmiah, ya kita garis bawahi adalah karya ilmiah, maka bahasa atau kata yang kita pilih itu tidak boleh boros atau tidak boleh menghamburkan kata. Pilihan kata yang kita pergunakan itu haruslah kata yang efektif, bisa menyampaikan gagasan atau pikiran kita kepada pembaca atau pendengar. Ya, jadi kalau kalimatnya seperti ini kan ada double ya, double makna. Nama ya pasti berkaitan dengan si Umi. Bisa juga nanti Umi ini saya ganti misalnya Yunita atau mungkin Rizky dan lain sebagainya. Tapi itu semua kan kategorinya masih berupa nama, ya kan. Nah, kemudian kalau kita analisis lagi, ada pemborosan kata lagi enggak di kalimat nomor 1? Ada yang boros enggak selain menggunakan nama? Ada yang tahu? Borosnya di mana? Silakan dikemukakan. Halo? Masih ada orang di sini? Atau hanya saya sendiri nih? Masih ada mahasiswa saya? Ada tidak? Halo? Bagaimana? Suaranya putus-putus, Bu. Oh, suaranya putus-putus ya. Oke. Kalau ini bagaimana? Sudah jelas belum? Kalau Sudah. sudah ya, oke. Nah, saya ulangi lagi pertanyaannya. Kalimat nomor 1 ini ya, kalau kita amati tidak ada yang keliru ya. Susunannya sudah tepat, ada subjek, ada predikatnya. Tapi kalau kita analisis lebih dalam lagi, ternyata kalimat nomor 1 ini ada penghamburan atau boros kata. Nah, tadi yang pertama Ibu bantu, borosnya itu terletak pada kata nama. Karena apa? Umi di sini sudah merujuk ke sebuah nama. Nah, selain
pemborosan pada kata nama. Menurut kalian, ada lagi enggak pemborosan kata pada kalimat nomor 1 ini? Ada tidak? Ada enggak? Apa suara saya masih terputus? Ada, Bu. Ada. Iya, apa Mbak kira-kira? Iya, apa Gadis kira-kira? Mana lagi yang boros? yang sama itu. Gadis yang sama itu. Betul. Nah, kalau ini, berarti pembetulan kalimatnya menjadi bagaimana? Ini masih salah. Sebentar. Maka pembetulannya bagaimana? Benarannya bagaimana? Kalau gadis yang dan nama dan itu keliru. Berarti pembetulannya bagaimana? Kalimat yang efektif. Halo? Umi Hai, mengenakan hai. kerudung merah. Umi mengenakan kerudung merah. Ini pendapat siapa? Widya, Bu. Widya. Oke, Widya. Sebentar. Kalau yang lain? Yang lain bagaimana? Yang lain? Yang ketiga? Kebetulannya kira-kira bagaimana? Apakah kalian sepakat dengan pendapatnya Mbak Widya? Umi mengenakan kerudung merah. Ini saya kasih tanda tanya. Karena apakah betul atau tidak? Coba kita Bu, suaranya analisis. putus-putus. Adakah yang lebih efektif lagi kalimat yang dihasilkan? Yang lain, silakan. Yes. Oh, ini bagaimana? Bagaimana kalau sekarang sudah jelas belum? Halo? Masih putus-putus, Bu. Masih putus-putus ya? Oke, 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 oke. Ini saya cek sinyalnya udah oke padahal ya. Oke. Kalau sekarang cek bagaimana? Sudah terdengar jelas? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke. Nah, kembali ke sini tadi. Pembetulannya yang tepat bagaimana? Masih ada yang mau berpendapat? Ini kira-kira yang tepat apa pembetulannya? Kalimatnya berubah menjadi bagaimana? Silakan, tidak usah takut berpendapat, berargumen. Kalian tahu imbuhan? Halo? Halo? Apakah Halo. putus lagi? Iya. Kalian tahu imbuhan? Halo? Apakah putus lagi suara saya? Halo? Masih putus ya? Wah. Halo, bagaimana? Ada yang mendengar suara saya? Halo, masih Halo? putus-putus. Walah, kok putus-putus terputus ya. Mau tidak mau kita beralih ke grup saja ya. Kalau putus-putus seperti ini juga masih putus-putus, belum jelas. Masih Jelas, belum Bu. jelas. Oh, udah jelas ya. Kalau Oke. nerangin putus-putus, Bu. Kalau pas nerangin malah putus-putus ya. Aduh. Ya. Wah, ini koneksinya usil ya. Kalau nerangin putus-putus, kalau ngobrol malah lancar. Aduh, sabar ya. Puasa-puasa. Oke. Oke. Ini udah sekarang gini aja. Kalau ini masih terdengar ya suara saya? Masih Iya. ya? Iya. Oke. Nah, oke. Sekarang saya tanya sama teman-teman.
apakah hanya pembetulannya hanya di kalimat kedua ataukah ada yang punya pendapat lain yang lebih efektif lagi berkaitan dengan ini? Kalian tidak harus fokus kepada kata yang saya cetak tebal. Mungkin kalian punya pendapat yang lain, bisa disampaikan. Vita mau mencoba? Oh, di unmute. Nah, Vita mau mencoba membetulkan kalimatnya bagaimana yang baik atau yang tepat seperti apa? Kalau salah tidak apa-apa, Bu. Enggak apa-apa, enggak akan saya marahin kok. Kalau menurut saya, Bagaimana, Bu, gini, seorang gadis yang mengenakan kerudung merah itu Umi, bernama Umi. Sebentar. Wow, ternyata lebih panjang lagi ya. Ini saya kasih tanda tanya dulu aja. Oke. Nah, semakin panjang punyanya Mbak Novita. Kalau yang lain bagaimana? Diksi ya, diksi itu. Ya, oke, kita nyebrang ke ini dulu aja biar nanti kalian ada gambaran dulu ya. Kalau menurut teori, diksi itu intinya pilihan kata. Pilihan kata yang bagaimana? Pilihan kata dan penggunaan kata yang hendak ditulis atau hendak disampaikan. Oke ya, jadi diksi itu ketepatan kalian dalam menyampaikan gagasan, menyampaikan pikiran yang ada di pikiran kalian. Apa yang kalian ucapkan itu bisa dipahami oleh lawan bicara kita, oleh si pendengar. Jadi apa yang kita sampaikan itu konsepnya sama dengan apa yang ditangkap oleh si pendengar. Itu yang namanya diksi. Nah, diksi atau pilihan kata itu hendaknya dipilih setepat mungkin untuk menggambarkan suatu konsep. Ya, jadi kata yang dipilih itu harus benar-benar bisa mewakili apa yang hendak kalian ucapkan. Contohnya di yang nomor 1 ini. Awalnya kalimatnya kan nama gadis yang mengenakan kerudung merah itu Umi. Nah ini pilihan kata yang dipergunakan itu kurang tepat. Karena apa? Terjadi penghamburan atau pemborosan kata. Ada kata yang lebih efektif, yang lebih tepat menggambarkan apa yang dimaksud dengan si pembicara. Nah, sampai di sini suara saya terdengar tidak? Ya, dengar, Bu. Oke ya, terdengar ya. Oke, jadi kita harus pandai memilih kata untuk menyampaikan maksud yang ada dalam pikiran kita. Kalau ini kan terkesan panjang ya kalimatnya ya. Penghamburan tadi ya, boros kata. Nah, sekarang kita lihat yang kedua dan ketiga. Oke, yang kedua, Umi mengenakan kerudung merah. Nah, sedangkan yang ketiga, seorang gadis yang mengenakan kerudung merah itu bernama Umi. Nah, kalimat yang nomor 3 ini, menurut kalian, apakah sudah tepat atau justru malah lebih panjang kalimatnya? Lebih panjang. Bu. Lebih panjang ya? Oke ya. Inti dari kalimat 1, 2, dan 3 kan intinya sama ya sebenarnya ya. Inti dari kalimatnya kan sama. Ada seorang gadis ya kan, dia mengenakan kerudung merah. Kerudung merah itu siapa sih nama gadis itu? Namanya adalah si Umi. Nah ketika kita ingin menyampaikan apa yang kita pikirkan agar bisa diterima oleh si pendengar, kita harus memilih kata yang pas sekali, pas atau yang tepat. Nah tadi saya bertanya ke teman-teman, tahu kata berimbuhan? Tahu ya kata berimbuhan? Tahu, Ya, Bu. Ada apa saja dulu kata berimbuhan yang kalian tahu? Ada apa saja? Imbuhan contohnya, imbuhannya saja, bukan ke maknanya. Ada imbuhan awalan apa? Ayo, masih ingat? Me, ya, ya, oke. Ya, cukup. Ya, cukup. Ya, cukup dulu. Mbak Alisa ya, cukup dulu. Ya, betul. Imbuhan itu yang disebutkan tadi adalah imbuhan berupa awalan ya atau prefiks ya. Ada
ke, ada pe, dan lain sebagainya. Nah sekarang, imbuhan itu kalau melekat pada kata tertentu itu memiliki makna ya. Misalnya kita ambil imbuhan be. Ya, be di sini kan bisa menjadi be, bisa menjadi bel, bisa menjadi ber, ya kan? Imbuhan be di situ bisa bermakna memakai. Contohnya, saya ambil contoh. Bersepatu, ya kan? Oke, saya ambil contoh misalnya bersepatu. Oke. Kalau sepatu, ini kan imbuhannya adalah be, ya kan? Mendapatkan kata dasarnya itu adalah sepatu. Oke. Kalau hanya ke kata dasarnya saja, sepatu, sepatu di sini kan benda ya. Tapi kalau dapat imbuhan be menjadi bersepatu, itu kan berubah menjadi kata kerja. Bermakna apa? Memakai sepatu. Ya, misalnya Tria bersepatu hitam misalnya. Berarti kan Tria memakai sepatu hitam, ya kan? Warnanya adalah hitam. Nah, sama dengan contoh yang pertama ini. Ya, kita manfaatkan imbuhan-imbuhan yang ada. Salah satunya ya, bukan berarti kalau memilih kata itu harus berimbuhan semua itu tidak, tapi kita dari sekian banyak itu kan salah satunya ada kata berimbuhan. Nah, kata berimbuhan itu misalnya kita menggunakan imbuhan be tadi. Nah, ini juga sama kan, mengenakan kerudung sama berarti agar menjadi kalimat yang efektif, kata Berkerudung. mengenakan kerudung, ya kan? Nah, berkerudung. Jadi pembetulannya harusnya bagaimana jadinya? Gadis yang berkerudung merah itu Umi. Oke. Gadis berkerudung Nah, merah cukup seperti ini aja. itu bernama Atau Umi. gadis berkerudung merah. Nah, lebih efektif lagi. Yangnya bisa dihapus ya. Jadi cukup gadis berkerudung merah nomor 4. Kalau kita bandingkan dengan 1, 2, 3, itu pada dasarnya kan maknanya sama ya. Maknanya sama. Kita mau memberikan informasi bahwa ada seorang gadis yang memakai kerudung merah, itu namanya adalah Umi. Nah, agar kalimat yang kita sampaikan itu bisa dipahami oleh lawan kita pilih kata yang tepat menggambarkan konsep itu. Nah, konsepnya lebih tepatnya adalah cukup gadis berkerudung merah itu Umi. Nah, kita kan langsung mau ini ya, langsung mendapatkan jadi sekian banyak misalnya ya dari sekian banyak kerumunan itu ternyata yang berkerudung merah adalah hanya satu anak ya. Oh, itu ya yang bernama Umi. Nah, ini yang namanya diksi. Kita memilih kata yang seefektif mungkin agar apa yang kita sampaikan itu bisa dipahami oleh pendengar. Itu namanya diksi. Nah, dalam diksi itu sendiri ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan nanti ya. Di antaranya adalah kata-kata atau imbuhan yang bermakna. Misalnya tadi mengenakan, itu harus kita kalimat yang lebih ringkas, yang lebih efektif. Nah, itu berkaitan dengan kalimat, berkaitan dengan diksi. Nah, contoh yang lain misalnya, saya hapus saja ini. Para bapak-bapak, sebentar ini. Ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, dipersilakan berdiri. Nah, sekarang lihat lagi ke contoh yang saya tulis di sini. Para bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian dipersilakan berdiri. Ya, jelas kalau kita baca atau sering kita mendengar ada MC atau moderator itu mengucapkan kalimat seperti ini. Salah apa enggak sih? Kalau kita analisis, salah atau benar kalimat ini?
Terlalu panjang, Bu. Kurang tepat, Salah, Bu. terlalu panjang. Berarti salah. Kurang tepat ya. Berarti ini salah ya. Kalimat ini Iya, salah. kurang Nah, tepat, Bu. ya, ketidaktepatannya terletak pada apa? Kata Para. apa? Para. 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 Para di sini bermakna apa, Mbak? Lebih Seluruh. dari satu. Lebih dari satu. Oh iya, benar. Memang para itu menyatakan banyak ya. Lebih gampang. Seluruh Yang audiens. berikutnya. Nah, di sini kan ada kata bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Kalau ada pengulangan semacam ini juga bermakna apa? Maknanya apa kalau diulang-ulang begini? Ada satu atau lebih dari satu? Lebih dari satu. Lebih dari satu. Atau di sini sama juga menyatakan banyak ya, kumpulan. Ya kan? Karena apa? Ingat kata ulang yang semacam ini, itu menyatakan lebih dari satu atau orangnya ada banyak. Nah, di sini kan udah ada para. Kok diulang kembali? Ada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, plus ada kata sekalian. Sekalian itu kan sudah menyatakan semua atau keseluruhan. Nah, jelas sekali kalimat ini tuh salah total ya, salah. Ya, karena apa? Ada penghamburan kata. Kata ulang bisa atau ini kata para dan sekalian itu kan sudah menyatakan kumpulan, sudah menyatakan banyak. Sehingga pembetulannya menjadi apa? Pembetulannya Hadirin dipersilahkan berdiri. ya bisa hadirin dipersilakan berdiri. Ini alternatif yang pertama. Alternatif yang lainnya? Alternatif yang lainnya apa? Ada lagi tidak? Halo? Ada lagi ya? Hai. Wah, saya sendirian ini. Jangan-jangan koneksinya nggak stabil lagi. Halo? Ada orang? Oke, Bu. Iya. Alternatif yang lainnya apa ini? Alternatifnya, selain hadirin dipersilakan berdiri. Yang lain apa kira-kira? Hai. Nah, kita lihat yang ini. Para di sini sudah menyatakan banyak, pengulangan itu sudah banyak. Berarti kita ambil salah satu solusinya. Kita pilih bentuk ulang semacam ini, ataukah diberikan kata para, tetapi tidak dalam bentuk ulangnya. Berarti kalimatnya menjadi para Bapak. Ibu saudara sekalian. dan Dan saudara. apa masih ada sekaliannya? Tidak, Bu. Tidak ya, cukup seperti ini ya. Oke, jadi bisa seperti ini ya. Ini kan kalian tadi sudah menyatakan banyak ya keseluruhan. Jadi alternatifnya itu bisa dua diri atau Pak yang saudara dipersilakan berdiri. Jadi nanti ketika kalian dapat tugas menjadi MC ya atau moderator ya MC untuk acara, maka hati-hatilah ketika mau memberikan semacam kayak sambutan ya para bapak ya. Nah, ini boleh yang kedua boleh juga ya. Ini ketika dua ini oke. Mohon maaf ya, koneksinya terputus ya. Hilang lagi ya. Oke. Sudah kembali normal? Bagaimana? Siang-siang malah putus-putus ya. Halo, Iya, Bu. Mbak Laili? Iya, Bu. Bisa mendengar? Iya, oke ya. Oke.
Siang-siang malah putus-putus. Selanjutnya lebih ini ya. Ada keterangan juga ini connection-nya tidak yang tadi pengertiannya diksi intinya itu adalah pilihan kata yang tepat ya kan untuk mewakili pikiran dan perasaan sehingga pembaca itu bisa memahami, menangkap informasi. Nah, diksi itu sendiri ada beberapa ciri ya. Saya menemukan 3, mungkin nanti teman-teman bisa menemukan lebih dari 3, bisa ditambahi. Yang pertama di sini adalah tepat dalam pemilihan kata. Ya, jadi kata yang kita pilih itu haruslah kata yang tepat agar gagasan yang kita ungkapkan itu bisa dipahami, bisa dimengerti. Ya. Kemudian yang kedua, dapat digunakan untuk membedakan secara tepat nuansa makna dan bentuk yang sesuai dengan gagasan dan situasi serta nilai rasa pembaca. Ini maksudnya apa? Maksudnya intinya ketika kita berbicara, kita harus mengetahui situasi kita. Kita dalam situasi yang bagaimana? Apakah dalam situasi formal ataukah dalam situasi yang informal atau non formal. Nah, kalau kita bisa menggunakan ragam bahasa yang santai. Tetapi kalau kita berada dalam situasi formal, maka pilihan kata yang kita pergunakan itu adalah. Kemudian yang terakhir, ini yang sangat penting, menggunakan pembendaharaan kata yang dimiliki masyarakat, ya kan, dan memberdayakan kekayaan tersebut menjadi jaring kata yang jelas. Masih terdengar suara saya? Masih? Masih, Bu. Masih ya? Oke. Nah, untuk yang poin ketiga ini maksudnya bagaimana? Salah satu alternatif untuk membuat kalimat yang kalian susun itu menjadi tepat, diksi yang digunakan itu tepat, itu ada beberapa alternatif yang bisa kalian pergunakan. Tadi yang sudah saya sebutkan di awal itu menggunakan imbuhan ber, atau imbuhan be. Nah, selanjutnya ketika kita hendak mengemukakan suatu ide atau gagasan, ya, kalau konsepnya atau pengertiannya itu terlalu panjang, maka kita akan berusaha mencari padanan kata atau sinonim dari definisi tersebut. Misalnya, ketika kita ingin menggambarkan suasana perekonomian di Indonesia yang kacau, banyak sekali misalnya harga-harga mulai naik, kemudian pendapatan negara mulai turun, ya kan, terjadi tindak kriminal di sana sini, ya. Kita harus pintar menggunakan kata yang bisa mewakili keadaan tersebut. Jadi kita harus mencari padanan kata dari sekian banyak tadi kata yang muncul itu, kita ambil kata yang lebih ringkas. Sehingga ketika seseorang menyebutkan kata ini, itu langsung gambaran kita langsung menuju ke situasi yang dimaksud. Nah, misalnya kalau tadi menggambarkan keadaan yang kacau, perekonomiannya itu carut marut, ya kan, dolar itu semakin, negara itu berkurang. Kata apa sih yang tepat untuk mewakili gambaran tersebut? Nah, misalnya kita ambil kata krisis moneter, ya kan? Krisis moneter itu kalau kita definisikan, kita jabarkan kan itu sudah mewakili apa yang sudah kita gambarkan di awal tadi, kita jelaskan di awal tadi. Ada perekonomiannya yang kacau, dolar semakin naik, harga-harga semakin naik. Maka dengan kata krisis moneter itu sudah mewakili apa yang ada di pikiran kita. Nah, itu yang namanya pilihan kata yang tepat. Nah, contoh yang lain misalnya, ketika kita mau membuat karya tulis, itu kan kadang kita sering menggunakan kata-kata yang sifatnya standar ya, kata-kata standar yang biasa kalian pergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian bisa memilih padanan kata yang lebih lagi ya kan, dalam artian seseorang, kita mengetahui orang itu memiliki tingkat kemampuan yang tinggi atau di atas kita itu dari kemampuan berbicaranya. Nah, salah satunya dengan menggunakan kosakata, pilihan kata yang menggambarkan keadaan itu semua. Misalnya, kalian pernah mendengarkan kata aplikasi? Pernah? Pernah belum?
Halo? Iya, Bu. Heeh. Tahu arti dari kata aplikasi? Tahu enggak? Aplikasi. Ada yang tahu enggak? Aplikasi? Halo? Ada orang? Assalamualaikum. Apakah suara saya hilang kembali nih? Hai, bisa mendengar suara saya? Mbak Dewi, bisa mendengar? Bisa, Bu. Bisa ya, oke. Kembali lagi ke pertanyaan saya ya. Kalian pernah mendengar kata aplikasi? Pernah? Bu. Pernah ya. Aplikasi itu artinya apa? Bukan aplikasi yang ada di HP loh ya, misalnya. Ada aplikasi WA, ada aplikasi Google Classroom, bukan itu. Aplikasi di sini artinya apa kira-kira? Ada yang tahu? Kolaborasi. Kolaborasi. Waduh, apalagi ini? Karya hias. Hah? Apa, Mbak? Karya hias, Bu. Karya hias. Mengaplikasikan. Penerapan. Nah, Dimas ya, penerapan. Betul. Iya, Bu, penerapan Astagfirullahaladzim. maksudnya, Bu. Oke, bentar ya. Itu tadi ada suara apa gitu ya, ketahuannya kok ngeri banget ya si Dimas ya. Oke. Ya betul, aplikasi itu adalah penerapan. Nah, kalian kan udah tahu ya kan yang berdekatan. Misalnya tadi aplikasi artinya adalah penerapan. Kita tidak melulu ketika membuat kalimat itu harus menggunakan kata-kata yang biasa kita dengar, tapi bisa menggunakan istilah-istilah seperti itu tadi, istilah-istilah misalnya tadi penerapan. Mungkin kalau kita membaca biasa banget sih kalimatnya, aku sih bisa membuat kalimat seperti ini, saya sih bisa. Misalnya, penerapan model pembelajaran X misalnya, ya kan. Nah, akan lebih terlihat wah atau terlihat lebih intelek ya bahasanya, lebih cendekia jika kita mampu menggunakan kata lain atau memilih kata lain. Misalnya tadi aplikasi, mengaplikasikan model pembelajaran X dalam keterampilan menulis karangan deskripsi misalnya. Nah, itu kan kalau kita baca dua kalimat tadi itu kalau dirasa nilai rasanya itu lebih tinggi yang menggunakan kata menerapkan ataukah yang mengaplikasikan menurut kalian? Bagaimana? Mengaplikasikan, Bu. Iya, benar, mengaplikasikan karena apa? Istilah-istilah itu kan sebenarnya sama, kata-kata itu sama, tapi untuk nilai rasanya, nilainya itu lebih tinggi yang aplikasi atau mengaplikasikan. Nah, itu yang dimaksud dengan ini tadi menggunakan perbendaharaan kata yang dimiliki masyarakat supaya apa? Supaya kata yang dimiliki itu semakin banyak, semakin kaya sehingga dapat menjadi jaring kata yang lebih jelas. Nah, contoh yang lain misalnya tadi ada yang menyebutkan kolaborasi. Kolaborasi itu artinya apa toh sebenarnya kolaborasi? Apa artinya kolaborasi ini ya? Bergabung ya? Benar enggak? Iya, Bu. Ya, kan bergabung, Ya, gabungan. Nah, kalau kita buat kalimat misalnya menggunakan kata gabungan, mungkin kan habis biasa ya. Tapi kalau dengan kata ini ya, kami melakukan kolaborasi penelitian dengan fakultas lain misalnya. Dibandingkan dengan tadi, kami menggabungkan atau kami bergabung dengan fakultas lain untuk melakukan penelitian ini. Nah, nilai rasa ketika kita mendengar dua kalimat tadi itu lebih terkesan lebih tinggi itu yang menggunakan kata kolaborasi. Nah, jadi mulai dari sekarang ketika nanti kalian membuat suatu karya ilmiah lebih tepatnya, gunakanlah atau pergunakanlah istilah-istilah semacam itu untuk memperkaya kalimat kalian supaya lebih lebih tinggi, lebih 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 apa ya kalau saya menyebutkan lebih oke ya, lebih bervariasi. modern. Istilah asing ya. Istilah asing ini tidak hanya sebatas menggunakan bahasa asing seperti itu ya, tapi istilah-istilah yang memiliki padanan makna yang hampir sama. Kayak diingat-ingat
Oke. Nah, berkaitan dengan padanan kata dan sebagainya, nanti kita akan masuk ke jenisnya. Nah, nanti yang ada sinonim itu nanti masuk ke jenis dari diksi. Oke ya. Nah, sebelum masuk ke jenis, kita akan beralih ke ini terlebih dahulu. Makna dan jenis ya. Ini menurut Hair, saya ngambilnya pendapat Hair. Mungkin teman-teman ketika nanti menemukan referensi yang lain, menemukan perbedaan mungkin ya, itu bisa ditambahi. Saya ambil pendapat dari Hair. Hair menjelaskan makna. Makna itu ada dua, ada makna denotasi dan konotasi, sedangkan dan juga makna leksikal dan gramatikal. Adapun untuk yang jenisnya nanti ada di dalamnya. Nah, makna denotasi dan konotasi ini sudah tidak asing lagi di telinga kita ya, dari zaman masih SMP, SMA, itu sering kita mendengar ada makna denotasi, ada makna konotasi. Nah, sekarang kita coba ke contohnya saja dulu berkaitan dengan makna. Oke. Ini bisa dibaca ya. Yang pertama, angin pantai menyapu wajahku. Ya. Namun sebelum kita bahas apa itu nomor satu ini termasuk makna apa, teman-teman siap? Masih ingat? Hai, masih ingat nggak? Mana Bu? Mana Saya Bu? Oh, terputus lagi ya suara saya. Ada yang masih ingat apa itu makna denotasi dan apa itu makna konotasi? Ada yang masih ingat? Silakan. Hai, halo. Ah, putus lagi kayak ini. Apakah suara saya putus? Halo. Tidak ada yang mendengar saya? Mendengar, Bu. ya Bu, Mendengar. Oke ya, kalau mendengar ada yang Ya, bagaimana Mbak? Halo? Ada yang bisa menjelaskan apa itu makna denotasi dan konotasi? Ada yang tahu? Silakan. makna sebenarnya dan makna tidak sebenarnya. Oke ya, secara gampangnya ya makna denotasi makna yang sebenarnya, makna konotasi itu makna yang tidak sebenarnya atau mengandung makna kias ya atau makna tambahan. Oke. Itu dulu aja informasinya. Nah, sekarang kita menganalisis ke contohnya dulu. Contoh yang pertama. Angin pantai menyapu wajahku. Menurut kalian, ini makna yang deno ataukah yang kono? Kono. Kono. Siapa yang menjawab kono tadi? Malia Bu. Ah, Malia. Oke, Mbak Malia menjawab itu adalah konotasi. Nah, sekarang Mbak Malia, kalau konotasi itu kan tadi makna yang tidak sebenarnya ya, Mbak ya? Ya. Nah, berarti ini maknanya apa, Mbak? Menurut Mbak Malia, menyapu di sini kalau makna sebenarnya itu artinya apa sih menyapu? Menyapu artinya apa? Menyapu. Hei, pernah nyapu enggak? Pernah Bu. Ya, berarti menyapu di sini artinya apa toh? Kalau kalian nyapu berarti membersihkan kan? Membersihkan. Kalau mana sebenarnya menyapu di sini kan bermakna membersihkan. Tapi untuk kalimat satu tadi disebutkan bahwa ini adalah konotasi Bu. Nah, berarti makna menyapu di sini itu bermakna apa? Apakah masih sama membersihkan wajahku? Pakai sapu apa begitu? Bu. Aduh. Terus bagaimana kira-kira? Menyapu wajahku berarti intinya apa? Me. Ayo, dang dung dung dung.
Apa, Mbak Laila? Mbak Laila. Artinya apa berarti? Menyapu. Mengenai ya. Nah, atau menyentuh ya. Istilahnya kan menyentuh ya. Menyentuh wajah. Terkena. Terkena. Oke ya. Jadi terkena. Di angin pantai itu mengenai wajahku. Berarti kita terkena desiran ya atau debu. Di pantai apa ada debu? Pak, pasir pantai bukan Apa? Kalau di pantai pakai ada debu Pak. Kayak iya ya, pasir pantai kan pasir. debu, Bu. Oh, pasir sama debu beda, Mbak. Kalau debu itu lebih ke hal yang kotor ya. Kalau pasir kan enggak sih ya. Debu itu lebih halus ya. Kalau pasir kan ada teksturnya semacam itu Iya, ya. Bu. Oke ya. Oke ya. Ya, jadi ya ini angin pantai menyapu wajahku itu adalah makna konotasi ya. Karena di sini bermakna tadi terkena hempasan angin. Nah, kalau yang nomor 2, badai topan juga tanpa belas kasihan menghantam usaha kios buku debu. Deno ataukah Kono? Deno. Deno. Bukan. Menghentam. Menghantam. Badai topan tanpa belas kasihan menghantam usaha kios buku debu. Toko buku dia. Menghantam. Yang bisa menghantam tuh biasanya siapa? Oh iya, deh. Oh iya, ya kan. Berarti ini denotasi apa konotasi? Kono, Bu. Iya, ini konotasi. Kono. Iya, karena tadi yang menghantam, yang bisa menghantam itu kan manusia. Padahal di sini siapa yang menghantam? Jawabannya adalah badai topan. Nah, ini kan seolah-olah bisa menghantam, bisa menendang, bisa memukul. Nah, ini maksudnya adalah konotasi. Wah, tuh ya HP-nya berbunyi. Oke. Yang ketiga, Ardi memesan kopi pahit di kedai pamanku. Ini apa kira-kira yang nomor 3? Deno. Iya, denotasi. Kalau yang keempat, deno atau kono? Den ataukah konotasi? Konotatif. Apa? Ayo, yang keempat. Gampang lo ya. Dino, Bu. Deno. Notasi. Kono. Pokoknya jawabannya kan ada 2 ya pilihannya ya. Kalau nggak deno ya kono. Tapi hati-hati aja Kono, langsung. Bu. Nah, neng kono ya. Di sini adalah kono ya. Karena kopi pahit. Kopi pahit di sini memang betul-betul kopinya itu terasa pahit. Kecuali kisah cinta Dimas yang berakhir dengan kepahitan. Nah, itu beda lagi. Itu nanti maksudnya yang konotasi gitu ya. Maaf, yang keempat kursi kok ya. Yang keempat kursi ya. Kursi tadi itu adalah yang konotasi ya. Karena kursi di sini bukan bermakna tempat untuk duduk, tetapi lebih ke jabatan ya. Jabatan atau kekuasaan. Nah, yang terakhir. Bunga yang kutanam telah bersemi. Ini denotasi ataukah konotasi? Deno. Denotasi, iya tepat. Ya, ntar ya tak balesi teman kalian. Ntar. Oke, udah absen V class belum kalian? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah semua ya. Jangan sampai ada yang tertinggal ya. Ini tadi kayaknya Abdurrahman udah masuk ya, tapi kok tumben nggak ada suaranya. Biasanya Abdurrahman itu yang paling banyak suara kok, sama Dimas. Dimas baru muncul beberapa kali ya. Oke. Itu tadi berkaitan dengan makna denotasi dan konotasi. Untuk pengertiannya hampir sama dengan apa yang telah teman-teman kemukakan ya, bisa dicek di sini. Ini berkaitan dengan makna denotasi dan konotasi. Kemudian yang selanjutnya ini adalah makna leksikal dan makna gramatikal. Oke. Nah, gantian ya. Tolong kalian jelaskan, teman-teman jelaskan, apa itu makna leksikal yang sinonim sampai ke polisemi 1 sampai 5. Oke. Silakan dijelaskan apa itu sinonim, antonim, homonim dan kawan-kawan, hipernimnya dan juga polisemi. Saya beri waktu sekitar
5 menit untuk mencari di referensinya, boleh di Google, boleh di artikel ya, silakan. Tapi jangan mencari referensi dari Wikipedia karena apa? Informasinya tidak akurat. Jangan ambil di Wikipedia. Oke. Nanti 5 menit kemudian kita akan bahas lagi. Oke, silakan dicari apa itu sinonim, antonim, dan kawan-kawannya. Silakan. Hei, itu suara apa itu? Itu suara apa? Oke, silakan dicari ya. Nanti 5 menit kita bahas lagi diskusinya. Oke, bagaimana? Sudah ketemu? Sudah atau belum? Wah, menghilang ya kalian. Belum, Bu. Oh, belum. Oke. Udah, akan cari.
Ya, silakan yang sudah menemukan boleh menginformasikan kepada temannya yang lain agar kita semua memperoleh informasi yang sama. Silakan. Apa itu sinonim, antonim, dan kawan-kawannya? Silakan. Ini atau menghilang ini kalian. Halo. Ya, bagaimana? Halo. Silakan untuk memberikan jawabannya berkaitan dengan makna leksikal. Halo, masih ada enggak di sini? Oh, enggak ada yang merespon ini. Halo. Wah, akhirnya saya sendirian ini ya. Yang lain kemana ini? Masih mencari, Bu. Oh, belum ketemu. Sebagian udah, sebagian belum. Oh, yang sudah ketemu saja yang dikemukakan. Yang sudah ketemu dulu. Enggak apa-apa. Yang belum, ya nanti aja. Silakan. Saya tunggu. Sinonim Mm-mm. sinonim adalah kesamaan kata. Mm-mm. Samaan Kalau kata ya. antonim, Mm-mm. kalau antonim kebalikan kata. Mm-mm. Kalau homonim artinya sama tapi beda tulisannya. Mm-mm. Kalau Kemudian, homofon mm-mm. makna sama, bunyinya yang berbeda. Oke. Homograf. Kalau homograf, kata yang sama ejaannya dengan kata lain, tapi berbeda lafal dan maknanya. Ya. Ya, cukup? Atau mau menambahkan langsung semua, Mbak Laili ya ini ya? Laila, Laila, maaf kok Laili we. Ya, Laila, maaf Mbak Laila. Mbak Laila, mau diborong semua? Silakan. hipernim kata yang memiliki makna yang beda tetapi lafal atau ejaannya sama. Mm-mm. Udah, Bu. Sudah ya? Oke ya. Nah, saya Polisemi, Bu. polisemi, Mbak siapa ini? Widya. Ya, Mbak Widya, silakan. Polisemi. Yaitu satu kata mempunyai makna lebih dari satu yang masih memiliki hubungan dan kaitan dengan makna dasarnya. Contohnya, Mbak. Contohnya, kepalanya luka kena Contoh. pecahan kaca. Mm-mm. Terus kepala yang, aduh, internetnya tidak stabil ya, terputus-putus Kepala kayaknya kantor ini. itu bukan paman saya. Oke, tetapi pamanku, tapi pamannya ya. Oke, Mbak Widya, terima kasih ya. Ini saya simpulkan aja ya dari pendapat dua teman kita. Mbak Laila tadi menjelaskan sinonim itu padanan kata ya, bukan bermakna, bukan mengandung arti kata yang memiliki makna sama, bukan, tapi kata yang memiliki makna yang hampir sama. Ya, misalnya ada cerdas itu bersinonim dengan cerdik, bersinonim dengan pintar, bersinonim dengan pandai. Jadi makna kata
tersebut itu hampir sama. Kemudian ada antonim ya. Antonim itu adalah kebalikannya, lawannya. Jadi kalau ada besar ya ada kecil. Nah, tadi ada homonim. Nah, ini ada homonim, homofon, homograf, sama-sama ada homo ya. Homo di sini mengandung makna kan sama ya. Kalau name berarti itu sama di tulisannya. Tulisan dan ucapannya sama tetapi maknanya yang berbeda ya. Kemudian ada homofon. Fon itu kalau kita pernah mendengar kata mikrofon, itu kan berkaitan dengan bunyi atau suara. Berarti homofon itu bunyinya yang sama. Berarti pengucapannya yang sama. Misalnya ada tank yang TANG sama TANK itu kan bunyinya sama, tapi maknanya beda, tulisannya juga beda. Selanjutnya yang homograf itu adalah tulisannya yang sama. Berarti ini tulisannya sama, tapi untuk pengucapan dan maknanya berbeda. Hipernim kita sebut juga dengan kata umum, sedangkan hiponim itu adalah kata khusus. Misal ada buah ya, buah-buahan itu termasuk hipernim. Hiponimnya kata khususnya itu ada apel, ada jeruk, ada anggur, ada duku. Nah, itu yang namanya hiponim. Dia berada di bawah dari hipernim. Nah, yang terakhir adalah polisemi. Polisemi itu apa? Polisemi itu betul satu kata memiliki makna yang hampir sama. Satu kata tadi apa? Memiliki makna yang saling berkaitan. Ya, polisemi itu satu kata memiliki makna yang saling berkaitan. Misalnya tadi contohnya adalah kepala. Kepala itu kan kalau secara umum kepalaku sakit, berarti ini kan kepala adalah bagian tubuh yang paling atas. Ya kan? Kemudian tadi polisemi yang lainnya sama-sama menggunakan kata kepala, misalnya kepala sekolahku atau kepala kantor itu bukan pamanku, tapi paman dia. Nah, di situ kan kepala itu kan mengandung makna posisinya berada di atas. Itu seorang pemimpin nih, berarti seperti itu. Jadi keterkaitan maknanya ini saling berkaitan, sama-sama berada pada posisi yang di atas. Itu yang namanya polisemi ya. Makna yang satu kata memiliki banyak makna yang saling berkaitan. Itu yang namanya polisemi. Oke. Terima kasih jawaban Mbak Widya dan Laila. Ada yang mau didiskusikan dulu sebelum kita sudahi? Silakan. Yang belum paham yang mana? Untuk yang makna gramatikal ini nanti kita lanjutkan setelah UTS ya. Habis UTS nanti kita bahas ya. Oke, ada yang mau didiskusikan, disampaikan berkaitan dengan diksi? Silakan. Mungkin ada yang mau menyimpulkan apa itu diksi dan lain sebagainya. Saya persilakan, monggo. Ada? Halo? Saya stop dulu, guys. Hai, masih mendengar? Masih, Bu. Masih. Ada yang mau? Ya, banter ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Ada tidak? Saya hitung sampai 3 loh ya. 1, 2, 3. Nggak ada nih? Belum ada. Oh, belum ada. Ya udah untuk PR kalian ya. Kalau belum ada silakan nanti tanyakan. Oke ya. Wah, Dimas lagi muncul mana ya. Oke. Besok apa, Dim? Besok mau tanya, Dim? Iya, boleh. Tapi jangan tanya jawabannya ya. Bu, ini soal ini UTS-nya jawabannya apa, Bu? Nah, itu keliru ya. Oke, minggu depan insya Allah kita UTS ya, persiapkan sebaik mungkin, jangan sampai hasilnya itu di luar ekspektasi kita menginginkan nilai 80 malah yang dapat nilai 60, jangan sampai seperti itu. Jadi persiapkan sebaik mungkin, junjung tinggi sportivitas dan kejujuran, ingat segala sikap kita, perbuatan kita itu ada yang melihat, ada maha melihat, ya kan? Jadi selalu yakin ketika kita selalu dimonitori oleh Allah, maka kita bisa melaksanakannya atau bisa beraktivitas itu sesuai dengan apa yang seharusnya, tidak bertindak curang dan lain sebagainya. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri perkuliahan kita pada siang hari ini. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin, bermanfaat untuk kita semua ya. Jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Tetap semangat mengikuti perkuliahan dan semangat pula melaksanakan aktivitas yang lain. Habis ini masih ada kuliah atau sudah selesai? Sudah selesai. Oh, alhamdulillah ya sudah selesai. Berarti bisa menyiapkan menu untuk berbuka puasa. Oke, sebelum saya tutup ya, di on-kan dulu kameranya, videonya. Saya mau ambil gambar sebentar saja, tidak lama-lama. Oke. Nah, yang kelihatan kok baru, nah Mbak Widya ini aja. Maulaya, ini di mana Maulayanya? Kok kipas angin yang kelihatan ya? Oke, saya hitung mundur ya. Saya ambil gambarnya, silakan siap-siap teman-teman. Oke, 3, 2, 1, silakan senyum ke layarnya masing-masing. Oke, satu kali lagi, 3, 2, 1. Oke, yang kelihatannya beberapa ya, enggak apa-apa. Tetap semangat ya. Ibu akhiri perkuliahan kita. Apabila ada salah tutur kata maupun sikap, mohon dimaafkan ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Silakan untuk live ya, saya persilakan.